Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Fitriani mewakili dari rekan-rekan kelompok 4 atas nama Rahmat Nasution, Mirna Lestari, Erla Nurma Julita, Rini Syafitri, dan Dedi Iskandar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang penjelasan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Perkembangan dan perkembangbiakan pada hewan. Pengertian dari pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran volume makhluk hidup sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran sel yang bersifat irreversibel. Pengertian dari perkembangan adalah proses perkembangan makhluk hidup menuju kedewasaan ditandai adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi dua, ada embrionik, kemudian ada tahap pasca embrionik. Silahkan dibaca penjelasannya. Kemudian perkembangan pada hewan. Dalam tabel itu dijelaskan ada secara generatif dan secara vegetatif. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal terdiri dari makanan atau nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembaban, suhu, aktivitas tubuh, dan oksigen. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Baiklah, dalam pengamatan ini saya persilahkan kepada Bapak Rahmat Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat sekalian, pada hari ini kita melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, tujuan praktikum ini mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah atau Drosophila sp dari telur sampai imago. Alat dan bahan yang kita gunakan seperti yang kita lihat pada video ini. Kemudian ada Drosophila sp atau lalat buah. Nah, kawan-kawan semuanya, pertama kita harus melakukan persediaan alat dan bahan dahulu. Kemudian kita sediakan tempat untuk pengembangbiakan dari Drosophila sp atau lalat buah ini. Nah, kawan-kawan semuanya, usahakan steril untuk pengembangan dari Drosophila sp ini. Nah, kita masukkan pepaya. Karena pisang ambonnya tidak ada di daerah saya gunakan pepaya sebagai cerang makanan bagi lalat buah yang melakukan perteluran nanti. Nah, kemudian setelah botol kultur media yang sudah kita sediakan ini siap, baru kita masukkan lalat buahnya ke dalam cup kultur atau botol kultur yang telah kita sediakan untuk pengembangbiakan dari Drosophila sp atau lalat buah. Nah, kita lakukan berhati-hati ya, agar Drosophilanya tidak lepas. Setelah Drosophila sp ini dimasukkan ke dalam botol kultur, maka kita tempatkan ke tempat yang teduh. Nah, kemudian kita lakukan pengamatan setiap hari. Misalkan pada sore hari, kita akan lakukan pengamatan pada sore hari besoknya dan seterusnya. Nah, berikut ini kami sediakan video-video pengamatan setiap harinya.